Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniasena. Halo semuanya. Selamat datang di video kali ini. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan aplikasi menu GUI menggunakan aplikasi Apache NetBeans. Aplikasi ini merupakan contoh penerapan dasar dari antarmuka grafis di Java yang bisa digunakan untuk membangun menu interaktif dalam bentuk aplikasi desktop. Nah, kita akan lihat bagaimana pembuatan frame, menambahkan menu bar, serta mengatur aksi dari setiap menu. Jadi, siapkan NetBeans kalian dan mari kita mulai proses pembuatannya. Sebelumnya, saya akan memberikan informasi kepada kalian kalau misalkan video ini tidak akan membuat aplikasi dari nol. Jadi, saya akan menggunakan source yang sudah ada seperti di sini, biodata organisasi dan yang lain-lain. Ini contoh projectnya ya, atau project aplikasi lainnya yang tidak akan dibuat. Jadi saya akan copy paste saja source-nya ke source yang baru nanti atau ke file yang baru. Jadi tapi tenang saja akan saya jelaskan dari program-program yang saya buat. Oke, yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana aplikasi yang akan jadi nantinya. Di sini kita akan memunculkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada splash image. Ini tuh untuk menu loading terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasinya ya, ceritanya seperti itu. Jadi sini ada form loginnya, admin. Nah, untuk admin dan password ini, username dan password ini, kita sudah setting programnya di form login Java. Jadi kita nanti akan bahas ya. Di sini ada sudah login berhasil, lalu masuk ke menu aplikasi GUI-nya. Di sini ada tampilan seperti ini yang memunculkan kata sambutan di aplikasi, lalu ada navigasi-navigasi ke aplikasi lainnya seperti biodata organisasi, hello world, operasi nilai, dan perhitungan jumlah hari. Lalu ada info aplikasi juga dari versinya. Oke, lalu kita akan membuatnya ya. Yang pertama-tama, kalian harus menyiapkan satu project kosong terlebih dahulu menggunakan Java with An. Nah, di sini saya sudah membuatnya yang bernamakan APK menu dan masih kosong ya di source passage-nya. Masih default package. Nah, kita buat saja new, lalu Java package. Oke, kita buat namanya GUI. Lalu kita finish. Oke. Setelah itu, kita buat lagi new file. New file. Sorry. Kita buat di sini new file. Kita pakai Java Swing GUI Forms. Java class. Sini Java class ya. Next. Kita buat main class atau sistem utamanya. Kita beri nama GUI, lalu finish. Oke, akan kebuka tab source baru ya. Di sini kita akan hapus saja semua, lalu kita paste yang sudah ada di sini ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu package GUI, report-report dan lain-lain di sini, oke. Ini masih error karena kita belum ada form loginnya ya. Kita abaikan saja dulu, nanti kita akan buat juga. Jadi, yang pertama-tama di paling atas ada yang namanya ini apa? Package GUI. Nah, jadi apa sih package GUI itu? Jadi ini itu sebagai tanda kalau misalkan kita itu sedang ada di file GUI gitu. Ya, jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada pengimportan library ya. Jadi library ini digunain untuk ngebangun dan mengatur komponen antarmuka pengguna di aplikasi Java Swing ya. Kayak misalkan import java.awt itu untuk pengaturan layout, warna, ukuran layar dan toolkit grafik lah istilahnya seperti itu. Terus ada Java AWT event action event untuk menangani event dari timer. Terus ada Java Swing untuk komponen swing, JLabel, JProgress bar dan JWindows dan timer. Terus ada import Javax swing border line border itu untuk memberi border pada komponen dan lain-lainnya. Terus yang selanjutnya ada deklarasi kelas ya. Di situ ada public class main class extends JWindows. Jadi main class ini adalah kelas utama splash screen-nya. Ya.
Terus di extend JWindow ini, berarti kelas ini menggunakan jendela tanpa border atau tombol, cocok untuk seperti splash screen yang kita akan buat ya. Terus yang selanjutnya ada deklarasi properti yang bertuliskan private final dimensions create size, toolkit get default toolkit, dan get screen size. Ini tuh untuk mendapatkan ukuran layar komputer, lebar dan tinggi. Terus ini tuh digunakan untuk menempatkan jendela di tengah layar. Lalu yang selanjutnya ada private final label logo label dan new label new image icon. Ini tuh membuat label berisi gambar atau logo aplikasi menggunakan image icon. Logo akan ditampilkan di bagian atas splash screen. Jadi di sini ada path-nya ya, path dari si gambarnya. Kita belum memasukkannya di menu di project yang kita buat. Di sini soalnya masih belum ada gambarnya. Jadi kita copy yang ini. Jadi kan harus menyiapkan gambarnya dahulu, lalu kita masukkan ke GUI sini. Oke, sorry. Sini. Nah, seperti itu. Jadi kita copy path-nya dengan cara properties. Sini. Kita copy yang ini. Nah, seperti itu. Kita masukkan path-nya di sini. Oke, les. Yang selanjutnya, tadi sampai situ. Yang selanjutnya ada private final J progress bar general progress. Jadi komponen progress bar untuk menunjukkan proses loading dari 0 ke 100. Lalu ada private inter progress 0. Ini nilai awal progress bar ya, akan ditambahkan secara bertahap dengan timer. Jadi startnya dari 0. Terus ada private timer. Jadi ini tuh objek timer bakal ngejalanin aksi tertentu secara berulang gitu setiap 50 milisecond buat naikin nilai progresnya gitu. Jadi di selanjutnya ada konstruktor public main class ya. Di sini ada progress bar, ini tuh progress bar dikonstumasi agar tampilan si ininya lebih menarik dan informatif gitu. Jadi kita misalkan ada progress bar set value 0, ini nilai awalnya 0, terus progress bar set preference size, ini untuk ukuran progress barnya, dan lain-lain. Ada warna latar belakang ya, kayak misalkan set background color white, terus ada warna progressnya kayak misalkan set foreground color red gitu, menampilkan persentasenya di set string painted true. Terus ada di sini ada set border, ini border biru ya, karena color blue 1. Jadi istilahnya warna biru tipis gitu karena 1 ya. Jadi progress ini bar ini dikostumasi agar tampilan menarik dan informatif gitu. Jadi ini untuk tampilan screen splash-nya saja. Terus yang selanjutnya ada pengaturan label gambar ya. Di sini ada mana tadi? Nih, logo label set border. Jadi ini tuh untuk memberi border biru pada logo agar tampak lebih rapi gitu. Jadi menambahkan komponen ke window. Nah, si get content pane ini adalah untuk mengatur penempatan komponen di dalam JWindow menggunakan border layout. Misalkan get content pane, ada di logo label border layout north. Ini logo di bagian atas. Jadi yang kalau di bawahnya itu border layout center. Jadi progress barnya di tengah gitu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya timer untuk proses loading. Nah, di sini ya. Nah, sini. Kalau misalkan ini timer akan menjalankan aksi setiap 50 detik, lalu setiap kali jalan nilai progres dinaikin, lalu di set ke progress bar. Nah, kalau progres udah 100% atau di situ ada get present complete 1.0, nah timernya akan dihentikan, splash screen ditutup atau dengan pakai fungsi dispose. Nah, lalu from login ditampilkan dengan masukkan sort new from login set visible true. Nah, berhubung kita belum ada from login.java-nya, maka di sini masih error ya. Terus yang selanjutnya ada pack set location ya di sini nih. Pack set location sampai public static void main class. Jadi ini tuh apa sih? Jadi pack ini akan mengatur ukuran JWindow secara otomatis sesuai komponennya. Nah, seperti itu. Jadi yang di bawahnya ada set location. Ini tuh untuk
memposisikan splash screen di tengah layar. Pokoknya ini tuh seluruh ini tuh untuk fokus pada pengaturan si splash screen-nya agar sesuai tata letaknya gitu. Nah, terus ada yang di bawahnya ada set visible through, ini tampilan splash screen-nya. Untuk menampilkan splash screen ke si usernya nanti. Nah, terus di bawah ada method main, public static void main string args RGS, lalu ini tuh untuk titik awal saat aplikasi dijalankan, mulai dari mana sih gitu. Lalu bakal membuat project main class yang otomatis menjalankan splash screen seperti itu. Jadi kesimpulannya di main class ini tuh berfungsi sebagai splash screen dalam aplikasi Java GUI ya. Jadi bakal nampilin logo dan progress bar saat loading, terus setelah progress selesai splash screen ditutup, lanjut ke from login yang dibuka gitu. Terus tampilan dan posisi otomatis rapi dan responsif di berbagai ukuran layar. Oke, seperti itu untuk penjelasan di main kelasnya. Ini masih error karena kita belum ada from login ya. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Nah, udah. Next, kita ke from login. Wait. Astagfirullah. Oke. Kita membuat tadi sudah ada splash loginnya. Kita membuat ini from login.java. Di menu GUI kita new file. Lalu di sini kita Java swing GUI forms. Lalu kita masukkan jFrameform. Nah, seperti ini. Kita masukkan login form. Nah, seperti ini kita masukkan package-nya GUI juga. Lalu finish. Oke, seperti itu. Di sini sudah ada ya. Tampilan masih kosong. Kita akan membuat barnya terlebih dahulu. Ini masih error. Coba kita save. Ganti saja ya. Jadi login form. Nama file ininya. Kita save. Lalu errornya menghilang. Oke. Lanjut ke mana tadi? Login form Java. Nah, di sini kita akan buat ininya aja apa? Tampilan si buat loginnya nanti. Oke, mari kita buat. Kita tambahkannya. Oke, seperti ini. Mungkin agar mempersingkat waktu, saya akan skip saja videonya. Oke, kita sudah membuat tampilan loginnya dan kita sudah mengset variabel name-nya yang ada di masing-masingnya. Lalu kita akan fokus pada programnya. Di sini package gue sudah saya jelaskan sebelumnya sama di main kelasnya. Lalu importnya juga sudah dijelaskan. Ini untuk pengambilan directory ya. Di sini ada public class login form. Jadi ini tuh menandakan kalau misalkan kita akan mengedit di login formnya ya. Nah, di sini public class init component set location null. Jadi ini tuh sebagai Oke, di sini saya sudah membuat ininya ya, tampilan visual dari loginnya ya. Jadi kita akan fokus pada source-nya. Yang pertama-tama struktur umumnya ya, class login form. Ini tuh merupakan turunan dari Java Swing JFrame ya. Tujuannya untuk tampilan form login dengan input username, password, dan tombol login. Terus, lalu ada validasi login. Jika username salah, maka jika username salah dan password adalah admin, maka akan membuka form menu utama. Jika tidak, maka tidak akan
maka akan tampilkan pesan error seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada bagian-bagian kodenya ya, import dan variabel gitu. Misalkan kayak tadi import-importan, itu import kelas untuk ukuran layar dimension toolkit dan menampilkan dialog pop-up atau JOption pane ya. Lalu ada konstruktor, ini tuh public login from ya. Init komponen itu apa sih? Jadi init komponen itu berisi semua komponen GUI secara otomatis dibuat oleh NetBeans GUI Builder lah istilahnya. Jadi ada yang namanya set location relative to null, itu memposisikan kalau misalkan jendela di tengah layar. Terus ada desain GUI menggunakan Java Swing Group Layout, penggunaan layout otomatis oleh NetBeans. Jadi komponennya ada JLabel 1, JLabel 2, username TF. Itu tuh nama variable tadi yang saya sudah buat ya. Misalkan JLabel 1 itu username, JLabel 2 itu password, TF itu text file untuk input username dan lain-lain. Nah, kita fokus pada logikanya ya. Ada yang namanya private void login button action performed ya. Jadi, itu tuh cara pengecek login hard coded. Hanya admin atau admin yang bisa login gitu. Jadi kita setting di sini cuman admin aja yang bisa login gitu. Jadi kalau misalkan admin benar, maka kita akan membuka menu utama. Di sini kita belum bikin menu utamanya ya. Lalu kalau misalkan salah, munculkan pokok error dan kosong input. Nah, terus ada main methodenya, public start point main string di paling sini. Mana tadi? Nah, sini. Nah, ini itu sebagai untuk menjalankan from login saat progress dijalankan gitu. Jadi seperti itulah untuk login, pokoknya progress login seperti biasanya. Nah, di sini masih error di menu utama. Ini menu utama kita belum bikin filenya ya, jadi kita buat saja seperti tadi, new file, jframe from, namanya menu utama. Nah, seperti itu kita kayaknya. GUI, nice. Oke, click finish. Oke, kita akan membuatnya lagi supaya mempersingkat waktu seperti biasa, kita akan skip. Oke, kita sudah membuat menu utamanya. Di sini dari desainnya ya simpel saja, hampir mirip yang seperti tadi. Langkah selanjutnya kita fokus pada source ya. Source-nya juga sudah saya masukkan. Tapi di sini masih error. Kenapa? Karena kita belum mengimport file-file yang kita butuhin. Sebelum kita import dulu supaya gampang. Jadi misalkan di sini ada form info ya. Di form info ini seperti ini ya. Jadi source-nya itu nampilin saja bagaimana info yang ada di aplikasi itu. Kita select semuanya. Menu utama udah, kita operasi dua nilai, perhitungan jumlah hari, nanti di bawah dan biodata organisasi. Ctrl C, kita sini pastein, kita refaktor saja. Nah, sudah pindah semua dan menu Java-nya juga sudah hampir selesai. Di sini ada from login masih error ya, karena kita ganti namanya saja jadi login. Login form. Nah, sini juga ganti login form. Nice, gitu. Di sini menu utama ganti. Enggak, ini udah benar menu utama. Lalu masih ada error kayak tadi di sana. Oke. Sudah seperti ini. Di menu utama ini kita ada yang error. Nah, hello.java-nya kita ganti atau belum dimasukkan ya. Jadi kita ambil lagi. Nah, seperti ini. Nah, oke, hampir selesai dan menu utamanya sudah clear. Kita coba jalankan. Kenapa? Nah, di sini. Cara pemanggilannya itu dengan menggunakan new. Maksud dari new itu, kita membuat file yang bernamakan atau mengambil file yang bernamakan from info seperti form info ya. Mana ini? Nah, ini dengan set visible. Jadi set visible akan menampilkan ke layar gitu. Nah, begitupun dengan yang lain ya, operasi nilai. Jadi kita harus menyiapkan dulu file yang sudah dibuat, misalkan seperti ini nih. Saya sudah buat sebelumnya. Nah,
Seperti itu. Jadi kita coba jalankan keseluruhan di main class.java ya. Apakah berhasil? Sorry, ini di run di biodata guys sih. Kita di main class Java-nya. Nah, seperti ini. Kita run file. Nah, yang pertama akan menampilkan splash screen-nya dengan gambar Apache NetBeans dan bar berwarna merah seperti dari 0 sampai 100. Ketika sudah bar ditutup, maka akan memunculkan admin, login form, dan kita input admin. Lalu login, dan di sini ada tampilan aplikasinya. Seperti itu. Lalu ketika kita pencet biodata, set masuk ke aplikasi biodata. Di sini kita sudah memasukkan yang sebelumnya di menu utama. Di sebelah sini mana biodata. Nah, di sini mengapa ketika kita mencet biodata, kita akan munculkan si file biodata ini. Seperti itu. Jadi di sini button action performed dari si biodata ini. Tek. Nah, di sini ya. Seperti itu. Begitupun yang lain ya guys ya. Mungkin hanya seperti itu pemrograman penggabungan aplikasi yang telah dibuat untuk menjadikannya sebagai aplikasi menu. Oke, jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe and like and share dan komen. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.